Mabuhay! Maligayang pagdating sa Pojok Seram. Kamusta na po kayo? Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Filipina yang berjudul Abandon. Ayo kita mulai. Film ini dimulai dengan seorang ibu tunggal yang tinggal bersama anaknya. Dia bernama Simon yang bekerja sebagai security di perusahaan penyedia outsourcing. Karena ada sebuah kejadian yang memakan korban di tempat di mana dia bertugas dulu, Simon hampir dipecat tapi dia memohon agar tetap bisa bekerja, mengingat anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya. Singkat cerita, ada satu temannya yang bernama Shiel yang katanya menghilang tanpa pemberitahuan dan Simon lah yang menggantikannya. Sekilas tentang Shiel, dia adalah security wanita dengan kondisi sedang hamil 5 bulan yang menjaga sebuah bangunan terbengkalai khusus shift malam. Menurut sang pemilik, gedung itu sebenarnya dikutuk, tapi dia juga tidak punya sarana untuk menghancurkannya. Satu sisi, dia tidak ingin tempat itu dijadikan tempat sarang narkoba atau sejenisnya, maka dari itu dia bersedia membayar orang untuk berjaga di sana. Tugas Simon hanya duduk di depan dan perlu berputar ke dalam tepat di jam 3 subuh. Inilah penampakan gedung terbengkalai yang dimaksud. Hari pertama di sana, Simon bertemu dengan satpam shift pagi bernama Renante yang akan menemaninya melihat ke dalam. Tempat itu dulunya adalah rumah sakit dan Simon mencium bau bakar yang tidak tercium oleh rekannya. Konon katanya rumah sakit ini memiliki sejarah kelam di mana salah seorang pemilik yang sengaja membakar tempat itu bersama anak-anak dan perawat di dalamnya. Hal itu dilakukan sebagai tumbal persembahan untuk memperbanyak kekayaan. Media disuap untuk tidak menulis tentang kejadian itu dan sampai hari ini pun mereka masih terus mencari mangsa baru. Renante lalu tertawa yang ternyata semua cerita ini sengaja dibuat untuk menakut-nakuti para bocah yang suka merusak di gedung tersebut. Setelah itu Renante akhirnya pamit dan tinggallah Simon sendiri. Tepat jam 3 subuh alarm berbunyi dan waktunya berpatroli. Terdengar suara seperti ketukan dan barang-barang jatuh tapi tidak ada apa-apa di sana. Baru berjalan sebentar, senter agak konslet dan di sini tiba-tiba terlihat beberapa orang yang tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Simon teringat akan peristiwa yang menimpanya dulu dan mencoba membenarkan senternya. Setelah itu terlihat orang-orang yang berceceran di lantai tersebut sudah berdiri yang menanyakan kenapa Simon meninggalkan mereka dulu. Peristiwa itu membuatnya takut yang segera berlari keluar gedung dan duduk kembali di kursinya sampai pagi. Waktunya ganti shift dan dia pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, listrik ternyata sudah diputus sedangkan Simon akan baru menerima gaji di pertengahan bulan. Walaupun begitu, Simon tidak memperbolehkan anaknya untuk mencari pekerjaan karena memang belum saatnya dan memilih untuk meminjam dari rentenir. Hari berlalu dan waktunya kembali bekerja. Seperti biasa di jam 3 alarm berbunyi yang artinya harus berpatroli. Anaknya yang bernama Arji menelpon ibunya yang hanya sekedar ingin tahu keadaannya dan dia juga mengabarkan bahwa ada seorang pria yang mengirim pesan di sosmednya yang ingin menawarkan bantuan berupa uang bernama Michael Cobbin. Mendengar nama itu, Simon mengingatkan anaknya untuk tidak berhubungan lebih lanjut dan di waktu yang bersamaan, ada bayangan yang barusan lewat di pojokan sana. Ada lagi suara barang jatuh yang mencuri perhatian Simon yang ternyata hanya para bocah ini yang mengaku sebagai tim pencari roh. Seketika jiwa satpam Simon pun keluar yang langsung mengusir para berandal ini. Sebelum itu dia sempat menanyakan apa yang sedang dipegang oleh gadis bernama Alice itu. Alat itu tak lain adalah salah satu perlengkapan pencari hantu yang katanya jika tali kawat itu menyatu di bagian ujungnya maka artinya ada hantu. Sekarang anak-anak itu menawarkan untuk menemaninya berjaga dan tawaran pun diterima. Mereka berjaga sambil bercerita tentang seputaran desas-desus yang beredar tentang gedung tersebut yang katanya sering terdengar teriakan dan tangisan dari dalam gedung di malam hari. Pria yang bernama Marco melihat lambang perusahaan yang ada di seragam Simon dan berkata itu adalah lambang kejantanan sekaligus api neraka. Mendengar itu, Simon menganggap bocah ini hanya ingin menakut-nakutinya dan langsung mengusir mereka. Marco menjawab mereka juga tidak akan kembali lagi ke tempat itu dan menyarankan agar Simon melakukan hal yang sama. Besi yang dipegang Alice saat ini tiba-tiba menyatu di bagian ujung dan di depannya sekarang ada sosok berpenampilan seperti Simon yang berdiri membelakanginya. Setelah para bocah pergi, Simon berjalan melakukan pemeriksaan rutin dan sekarang terlihat ada seseorang yang berdiri di depannya. Simon berpikir itu pastilah anak-anak tengil tadi dan meneriakinya. Sosok di depannya itu menyahut yang berkata dialah Shiel, security yang menjaga tempat itu. Simon sempat pingsan beberapa saat dan sesadarnya, dia langsung turun dengan membawa kursinya.
Anehnya, dia seperti hanya berputar-putar di seputaran tangga, sampai akhirnya dia menemukan tetesan darah di lantai. Tiba-tiba dari belakang seseorang mendongakkan wajahnya ke atas untuk melihat anaknya Archie yang sedang tergantung. Tentu saja itu hanyalah ilusi dan di luar, lagi-lagi dia bertemu hantu-hantu yang terus mencoba untuk menyesatkannya. Satu hantu muncul dekat sekali dengannya yang berkata akan mengambil anaknya dan jika dia tidak memberikan maka mereka akan mengambil nyawanya. Hantu itu juga berbisik anaknya telah berbohong dan tidak mencintainya seperti semua laki-laki yang pernah hadir di dalam hidupnya. Setelah mengatakan itu dia tersenyum dan ada janin yang terjatuh di antara kakinya. Entah nyata atau mimpi tapi malah menakutkan itu pun berlalu dan Simon tersadar keesokan harinya. Perjalanan pulang, Simon menghubungi atasannya untuk bisa dipindahkan ke tempat lain tapi ditolak. Keanehan pun berlanjut ke rumah. Kursi roda bisa bergerak sendiri dan anaknya pun menjadi aneh. Ternyata semua itu hanya mimpi tapi luka di bahunya itu nyata. Sampai titik ini Simon berpikir sebaiknya dia mencari kerjaan lain, tapi dia ditolak di mana-mana ditambah dia melihat anaknya yang bolos sekolah dan asik main di warnet. Dengan kecewa Simon kembali ke rumah dan berusaha tidur di tengah-tengah suara tetangga yang berisik. Setelah itu alarm berbunyi yang tandanya sudah harus bersiap-siap untuk kerja, tapi ada yang aneh hari itu. Dia terbangun di sebuah tempat dengan tangan yang terikat di ranjang. Ada 2 orang di sampingnya yang berkata akan mengambil anaknya yang ternyata hanyalah mimpi. Simon terbangun tapi tetap berada di tempat yang sama dengan hantu perempuan yang merangkak ke atasnya. Hantu itu menusuknya dan scene ini tepatnya mimpi di dalam mimpi. Setelah itu Archie pulang ke rumah yang berakting seakan-akan dia baru saja pulang dari sekolah. Simon menanyakan beberapa hal tentang apa yang dia pelajari di sekolah dan Archie menjawab dengan santai. Emaknya pun masih berakting tidak mengetahui kelakuannya dan hanya mengingatkan bahwa pengorbanannya yang bekerja di shift malam itu tidaklah mudah. Simon lalu menantang anaknya mengundang teman-teman dan gurunya untuk hadir di acara ulang tahunnya nanti jika memang mereka begitu akrab seperti pengakuannya tadi. Malamnya Simon kembali bekerja dan di sini dia sempat menanyakan Renante untuk bertukar shift tapi ditolak. Dulu Ciel juga mengatakan hal yang sama sebelum dia menghilang. Jam 3 subuh Simon melakukan tugasnya dan kali ini dia menemukan sesuatu yang terbakar api di bawah ranjang. Pelan-pelan dia mendekat dan menarik sesuatu yang ternyata rambut yang sangat panjang. Dari dalam ranjang itu ada hantu yang tiba-tiba muncul dan mencoba menariknya. Simon kaget dan penampakan para hantu itu begitu nyata yang langsung menyerangnya. Dia sempat pingsan dan sesadarnya hantu di depannya lagi-lagi berbisik yang katanya mereka semua itu sama dan lihatlah. Kejadian masa lalu diperlihatkan di mana Simon kecil yang pernah dihajar bapaknya tanpa alasan jelas dan pembalasan ini yang selalu ingin dia lakukan kepada ayahnya. Dia juga mengalami hal buruk dengan pacar yang kasar yang sebenarnya waktu itu pacarnya hanya tidak ingin dia menghentikan kehamilannya. Singkat cerita lahirlah anak mereka Archie, tapi entah kenapa dia tidak lagi bersama ayah dari anaknya. Ada lagi gambaran tentang Archie yang melakukan bully terhadap temannya dan berbohong kepada ibunya. Yang setan itu mau adalah Simon merasa kecewa dan menyerahkan anaknya. Simon pun sepertinya sudah kerasukan dilihat dari ekspresi wajahnya yang tertawa. Sesampainya di rumah, Simon mulai tidak percaya dan memeriksa ponsel anaknya. Ternyata diam-diam Archie menghubungi ayahnya yang semakin membuat ibunya murka. Setelah memarahi anaknya, Simon merasa menyesal dan berkata akan mencari uang untuk pesta ulang tahun anaknya tanpa bantuan siapapun. Akhirnya untuk mewujudkan itu semua, dia membayar hutang hanya setengahnya dulu kepada rentenir. Kakek rentenir itu mulai mencari kesempatan untuk menyuruhnya membayar dengan cara yang lain yang membuat Simon naik pitam. Mata tua itu hampir ditusuk yang membuat si kakek kapok berurusan dengannya. Kue ulang tahun sudah disiapkan juga berbagai makanan lainnya, tapi sayangnya tidak ada tamu undangan yang hadir. Archie lalu berkata dia ingin keluar sebentar dan tak lama setelah itu, seorang guru Archie yang bernama Madel mampir ke rumah. Simon beralasan bahwa anaknya sedang keluar dengan teman-temannya dan guru pun menjawab turut senang mengetahui Archie sudah mempunyai teman lagi. Kalimat itu menarik perhatian Simon yang menanyakan apa maksudnya. Jadi ternyata selama ini Archie tidak lagi ke sekolahan dengan alasan menjaga ibunya di rumah. Kalimat itu seperti petir di siang bolong dan Simon pun melakukan penggeledahan kamar anaknya. Di sini terdengar suara yang berkata habisi dia pembohong dan pantas mati. Sorenya, Simon tetap melakukan pekerjaannya dan Archie tiba-tiba menghampiri dengan tujuan minta maaf dengan ibunya. Sebagai permintaan maaf, Archie menemani ibunya untuk berkeliling ke dalam gedung. Tak lama setelah itu, ponsel berdering yang ternyata dari anaknya Archie. Jadi, yang sedang bersamanya sekarang itu siapa? Hal ini membuatnya syok dan melihat ke belakang pelan-pelan.
Di matanya sekarang, dia melihat sosok menakutkan yang sedang menggigit mangsanya, dan Simon pun langsung memukulnya dengan tongkat. Wanita hantu pun muncul lagi dan menyuruhnya untuk menghabisinya karena hidup akan terasa ringan tanpa anaknya. Sosok yang tadi itu ternyata hanya seekor tikus got yang mati mengenaskan. Paginya, Simon sudah kerasukan dan menjadi pribadi yang berbeda. Di cermin terlihat sosok yang merasukinya dan berkata, "Bebaskan dirimu," sambil tertawa. Dia lalu mengikat Arji yang sedang tertidur pulas dan mengarahkan gunting ke lehernya. Arji terbangun dan sosok hantu itu terus mengoceh yang katanya Arji tidak berguna seperti ayahnya. Arji akhirnya mengaku telah berbohong dan melakukan ini semua untuk membantu ibunya. Jadi dia ke warnet itu untuk berjualan online. Setan itu tidak mau kalah dan terus berbisik yang katanya jangan pernah dengarkan dia. Arji menjelaskan bahwa selama ini teman-temannya menyalahkan ibunya atas peristiwa yang menewaskan paman dari temannya ini di pertokoan dulu. Karena ingin membela sang ibu, Arji pun melakukan perlawanan dan itulah sebabnya wajahnya menjadi lebam saat pulang sekolah. Di saat-saat seperti ini, Simon teringat akan perjuangan membesarkan anaknya dan mulai ragu. Hantu itu pun merebut gunting yang ingin terus menyuruhnya melakukan hal keji. Pertarungan batin pun dimulai dan Simon menusuk hantu laknat itu dan di dunia nyata, sudah pasti gunting itu yang mengenai badannya sendiri karena hantu yang masih di dalam tubuhnya. Simon segera dilarikan ke rumah sakit dan disinilah dia menyadari betapa dia mencintai anaknya, begitu juga sebaliknya. Simon selamat dan sampai sekarang masih membutuhkan terapi di mana dia mengaku masih sering mendengarkan suara yang berbisik. Dokter menasihatinya bahwa semua orang mempunyai iblis dalam diri masing-masing yang akan terus berbisik dan yang perlu dilakukan adalah terus melawan bisikan itu juga percaya bisa mengatasinya. Terkadang Simon masih merasa takut melihat bayangan hantu itu dan merasa berada di tempat yang suram, tapi sekarang Simon yakin bisa menanganinya. Tamat. Maraming salamat at pinanood nyo na ang shortcut ng pelikula na ito. Huwag niyong kalimutan i-subscribe, i-like at i-share at i-activate ang notification bell para sa mga iba pang movie update. Kita-kits po tayo sa susunod. Thank you! Sampai jumpa!